Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan rekan-rekan sekalian, salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali saat ini. Saya Heru Suliantoro. Kali ini akan melanjutkan pembahasan materi pada video bagian pertama saya, yaitu strategic sourcing. Kali ini saya akan membahas mengenai spend analysis atau analisis pengeluaran. Namun sebelum masuk ke topik tersebut, marilah kita mereview sedikit mengenai strategic sourcing. Strategic sourcing adalah sebuah proses pengambilan keputusan oleh fungsi pengadaan untuk menentukan dengan siapa organisasi akan melakukan pengalih-dayaan kebutuhan sumber dayanya agar tujuan organisasi bisa tercapai. Terdapat 3 aktivitas utama strategic sourcing, yaitu mengumpulkan data dan menganalisis data, melakukan evaluasi dan memilih pemasok, dan yang ketiga adalah implementasi. Ketiga aktivitas ini kemudian dilakukan dalam 7 tahapan atau langkah, yaitu dimulai dengan perencanaan pengadaan, kemudian menyusun profil dan mengembangkan strategi, menyusun kebutuhan dan kriteria evaluasi pemasok, memilih pemasok dan melakukan negosiasi, dan pelaksanaan pengadaan, kita melakukan review, serta mengembangkan pengukuran kinerja. Nah, spend analysis atau analisis pengeluaran ini merupakan salah satu cara atau metode yang dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan. Nah, kita sudah memahami bahwa dibutuhkan transformasi pengadaan yang awalnya reaktif menjadi proaktif. Nah, organisasi ini penting untuk mengubah atau melakukan transformasi pengadaan itu supaya kualitas dari kebutuhan barang jasa itu bisa meningkat, bisa mengurangi biaya, melakukan efisiensi proses, dan juga standarisasi harga, dan juga manfaat-manfaat yang lain. Maka dibutuhkan transformasi pengadaan yang tadi reaktif menjadi proaktif. Nah, salah satu caranya adalah dengan melakukan spend analysis pada tahap perencanaan pengadaan. Nah, di sini digambarkan sebuah organisasi dalam menjalankan proses operasinya membutuhkan beberapa sumber daya dari luar. Ada yang berupa alat tulis kantor, jasa kebersihan, jasa transportasi, maupun peralatan yang lain. Untuk mencapai tujuan pengurangan biaya, tentunya dibutuhkan sebuah strategi yang tepat di dalam pengadaan kebutuhan sumber daya tersebut. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai spend analysis, kita pahami dulu apa perbedaan antara spend management dengan spend analysis. Spend management atau manajemen pengeluaran ini adalah sebuah proses mengendalikan dan mengelola pengeluaran untuk pengadaan sumber daya dari luar secara berkelanjutan. Nah, sedangkan spend analysis atau analisis pengeluaran ini proses untuk mengumpulkan data-data pengeluaran ya, dan dari semua sumber dan sistem pembelian. Kemudian membersihkan atau menyaring data tadi untuk dikelompok-kelompokkan datanya serta dianalisis. Nah, tujuannya sebenarnya untuk bisa mendapatkan gambaran mengenai sebenarnya nanti tren pengeluarannya seperti apa dan peluang-peluang penghematan yang bisa didapat. Nah, seperti disampaikan di atas, terdapat 3 aktivitas utama dalam analisis pengeluaran, yaitu mengumpulkan data pengeluaran dari semua sumber dan sistem pembelian, kemudian membersihkan data pengeluaran tadi, dan mengkategorikan pengeluaran-pengeluarannya serta melakukan analisis. Nah, sebenarnya ada 2 tujuan utama di sini dalam melakukan analisis pengeluaran. Yaitu kita bisa memahami tren pengeluarannya, kemudian juga peluang-peluang penghematan yang bisa didapatkan. Data yang termasuk dalam analisis pengeluaran mungkin termasuk data-data dari proses pembelian, ada juga data-data pembayaran maupun data-data pengeluaran yang lain. Nah, di sini fungsi pengadaan atau profesional di bidang
pengadaan, sourcing, ini umumnya harus bertanggung jawab untuk melakukan analisis pengeluaran ini. Karena informasi ini tidak hanya berguna bagi para pengelola atau pelaksana pengadaan, tapi juga dibutuhkan pihak manajemen maupun pengelolaan. Namun memang kenyataannya di sini bahwa analisis pengeluaran ini tidak mudah. Banyak yang menilai bahwa aktivitas ini aktivitas yang melelahkan, karena harus berhadapan dengan banyak data. Sebenarnya ini lebih pada ketiadaan informasi sebenarnya mengenai siapa pemasok kita dan komoditas yang dipasoknya. Nah, di sini ditampilkan paling tidak ada beberapa faktor yang membuat analisis pengeluaran ini tidak mampu dilakukan dengan optimal. Yang pertama adalah memang karena kualitas data yang memang buruk, ya. Sulit mendapatkan akses data, atau komoditasnya komoditas yang tidak memiliki standar industri, ya. Sangat sulit untuk diidentifikasi kelompoknya. Kemudian juga volume datanya sangat banyak, sehingga sulit untuk dapat dilakukan agregasi. Namun kita tidak perlu khawatir, karena saat ini sudah banyak tersedia alat dan teknologi yang memiliki fitur dasar, sehingga bisa membantu kita untuk melakukan analisis pengeluaran ini. Sebelum kita membahas bagaimana tahapan secara umum analisis pengeluaran, mari kita lihat terlebih dahulu beberapa manfaat dari analisis ini. Ada banyak manfaat, ya, bagi organisasi yang sudah melakukan analisis pengeluaran. Organisasi ini akan mampu menurunkan biaya pengadaannya, karena memang waktu siklus pengadaannya menjadi lebih pendek atau mampu untuk dipersingkat. Yang pertama, pimpinan organisasi berusaha untuk mencari visibilitas yang lebih baik pada pengeluaran biayanya. Nah, tentunya tujuannya adalah memahami tidak hanya berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan, tapi juga di mana uang tersebut keluar. Analisis pengeluaran ini bisa menjadi penting untuk mendukung manajemen dalam pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, memang spend analysis ini mampu mengidentifikasi peluang untuk penghematan atau pengurangan biaya. Nah, di sini para pengelola pengadaan diberi beban dan tanggung jawab untuk bisa melakukan pengurangan biaya tadi. Sehingga mereka membutuhkan data-data yang memadai untuk mampu memahami pengeluarannya sampai pada level beberapa, ya, item komoditas tadi. Dan di mana saja sebenarnya bisa menghasilkan peluang-peluang penghematan. Nah, kalau analisis ini bisa dilakukan dengan tepat, maka ini sangat membantu profesional pengadaan, pelaksana pengadaan tidak hanya untuk mencapai tujuan penghematannya, tapi juga untuk bisa meramalkan penghematan yang lebih baik pada periode-periode berikutnya. Nah, yang ketiga adalah kemampuan untuk bisa meramalkan pengeluaran adalah salah satu manfaat juga dari analisis ini. Ada beberapa pihak dalam organisasi yang dapat menggunakan data pengeluaran ini untuk memperkirakan pengeluaran di masa yang mendatang. Misalkan fungsi keuangan dan perencanaan. Ini bisa menggunakan data pengeluaran ini untuk memahami sebenarnya pengeluaran pemasok apa saja yang dilakukan secara berulang dan bagaimana kontrak jangka panjangnya. Nah, dengan data ini mereka bisa memperkirakan sebenarnya anggaran belanja yang dibutuhkan untuk beberapa tahun ke depan. Demikian juga informasi ini bisa dimanfaatkan oleh fungsi pengadaan itu sendiri untuk bisa bekerjasama dengan beberapa fungsi organisasi yang lain dalam memperkirakan pengeluaran untuk setiap pemasok, pengeluaran untuk setiap kategori kebutuhan. Dan yang keempat, memang analisis pengeluaran ini bisa membantu untuk memberikan data belanja dengan pemasok yang beragam. Banyak pihak di berbagai fungsi organisasi membutuhkan sumber daya dengan jumlah tertentu yang berasal dari berbagai macam pemasok. Nah, sehingga analisis pengeluaran ini memungkinkan organisasi untuk memiliki data di satu tempat yang bisa membantu tidak hanya untuk memahami pengeluaran dengan pemasok yang beragam tadi, tapi juga bisa membantu mengungkap
peluang-peluang pengeluaran yang melibatkan beragam pemasok pada kategori kebutuhan komoditas tertentu. Selain itu juga pelaporan keragaman ini juga sangat diperlukan oleh tim pengadaan untuk bisa menanggapi penawaran dari pemasok. Sehingga ini prosesnya bisa menjadi lebih cepat dalam pemilihan. Nah, sejauh ini kita telah berbicara tentang manfaat analisis pengeluaran. Sekarang kita masuk ke bagaimana tahapan-tahapan melakukan analisis pengeluaran. Yang pertama adalah menentukan tujuan analisis pengeluaran. Ini penting untuk didefinisikan tujuannya dengan jelas, karena ini akan mendorong sebenarnya bagaimana nanti upaya-upaya pengumpulan datanya dan bagaimana nanti menganalisisnya. Nah, langkah kedua adalah membuat daftar inventaris semua sistem sumber data tempat data pengeluaran organisasi itu berada. Tujuannya adalah untuk bisa memastikan bahwa seluruh pengeluaran dapat diperoleh, ya, bisa didapat dan dianalisis. Nah, langkah ketiga adalah merancang skema datanya, yaitu menarik data dari berbagai macam sistem tadi. Setelah memiliki skema data, maka langkah keempat adalah melakukan pengambilan data. Dilanjutkan dengan langkah kelima adalah menyusun skema klasifikasi datanya. Setelah skema klasifikasi data susun, langkah keenam adalah melakukan klasifikasi data tadi ya, berdasarkan skema yang sudah disusun. Langkah ketujuh adalah menganalisis data, yaitu melakukan identifikasi tren pengeluarannya. Dan yang langkah ke-8 atau yang terakhir adalah proses analisis pengeluaran. Itu menyajikan hasil dari analisis pengeluaran tadi kepada manajemen puncak atau pemangku kepentingan lain di organisasi. Nah, berikut ini ada beberapa contoh hasil laporan analisis pengeluaran secara umum. Memang fokus laporan ini adalah untuk mengidentifikasi peluang-peluang penghematan yang nanti bisa diperoleh dan memberikan visibilitas atau gambaran secara menyeluruh dari pengeluaran kita. Yang pertama, ini bisa kita peroleh dari analisis pengeluaran adalah pengeluaran berdasarkan pemasok. Ya. Kemudian juga yang kedua, bisa diperoleh juga kita pengeluaran pemasok per kategori. Dan yang ketiga, ini kita bisa memperoleh pengeluaran berdasarkan term pembayarannya. Dan juga bisa yang terakhir ini, pengeluaran berdasarkan unit kerja atau unit bisnis. Nah, sejauh ini kita dapat menyimpulkan bahwa analisis pengeluaran yang dilakukan dengan benar ini dapat memberikan penghematan yang lebih tinggi serta visibilitas yang lebih baik dari pengeluaran organisasi. Nah, para pelaksana pengadaan dapat menggunakan alat ini untuk terlibat dengan pemangku kepentingan yang lain di dalam organisasi dengan cara berdasarkan fakta dan data. Analisis pengeluaran ini tidak hanya mampu meningkatkan produktivitas dari pelaksana pengadaan, tapi juga bisa membantu meningkatkan nilai pengadaan dalam organisasi. Dan ini merupakan langkah besar menuju transformasi pengadaan untuk menjadi fungsi yang strategis dan bernilai tambah. Demikianlah gambaran mengenai tahapan secara umum proses time analysis. Untuk lebih detailnya bagaimana secara operasional setiap tahapannya, nantikan video saya berikutnya. Terima kasih.